Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narendra Putra Ramadan dengan NIM 23109112100016. Saya dari angkatan 2023 program studi kedokteran program sarjana yang pada hari ini saya akan menjelaskan anatomi mengenai organ sensoris, nervus cranialis, kemudian sistem saraf pusat beserta dengan sensoris pathway dan juga motorik pathway. Baik, di sini saya izin untuk langsung memulai. Organ sensoris pertama yang akan saya bahas yaitu adalah mata atau bola mata. Nah, di mata ini akan terdapat beberapa struktur yang sangat penting, gitu. Yaitu yang pertama adalah eyebrow atau yang biasa disebut dengan alis, gitu ya. Alis ini tempatnya ada di bagian atas dari mata. Kemudian di sini ada yang namanya di bawah alis gitu atau tempat kita untuk berkedip itu dinamakan dengan palpebra, dan di palpebra ini nanti akan ada suatu otot yang dinamakan dengan musculus palpebra. Nah, di dalam mata sendiri pada bagian sini ini nanti akan ada yang dinamakan dengan glandula lacrimalis, di mana glandula lacrimalis fungsinya yaitu adalah untuk memproduksi bola mata. Selain untuk memproduksi bola mata, maksud saya glandula lacrimalis ini nantinya juga berfungsi untuk mengeluarkan atau mengekskresikan dari air mata yang telah diproduksi tersebut. Lanjutnya di sini ada yang dinamakan dengan komisura. Jadi komisura itu kayak semacam sudut gitu, yang dimana sudut itu akan ada dua ya, yang dinamakan dengan komisura medialis dan juga komisura lateralis. Dan di bawah ini ada palpebra inferior. Selanjutnya di sini juga ada yang dinamakan dengan konjungtiva. Nah, ini ada penjelasan detail mengenai glandula lacrimalis tadi, di mana glandula lacrimalis ini akan ada suatu saluran di sini. Ini dinamakan dengan ductus excretorius lacrimalis. Selain itu, ketika nantinya air mata itu sudah dikeluarkan dari sini, diekskresikan ketika kita sedang menangis atau untuk pelumas mata, air mata yang sudah keluar atau yang sudah diekskresikan ini nanti akan masuk ke dalam yang dinamakan dengan punctum lacrimalis. Ini punctum lacrimalis di sebelah sini. Dari punctum lacrimalis, air mata itu akan masuk ke dalam yang dinamakan dengan canalis lacrimalis superior. Dari canalis lacrimalis superior akan masuk ke suatu kantung atau yang disebut dengan ductus lacrimalis. Pada ductus lacrimalis ini nantinya air mata itu akan dihubungkan gitu dari atas atau dari mata menuju hidung, di mana nantinya ductus lacrimalis di dekat hidung ini akan turun atau bermuara di yang namanya concha nasalis inferior di sebelah sini. Lebih tepatnya pada bagian meatusnya atau di jalannya itu di alurnya. Lanjutnya di sini adalah muscle of the eyeball atau otot dari mata, otot yang akan menggerakkan mata gitu. Karena mata kita ini kan bisa bergerak kayak ke samping, ke dalam. Nah, itu digerakkan oleh otot-otot ini. Yang pertama, di sini ada yang dinamakan dengan musculus obliquus superior. Musculus obliquus superior. Musculus obliquus superior ini tepatnya ada di bagian atas sini, di atas dari bola mata. Tapi fungsinya bukan untuk menaikkan mata ke atas, bukan. Tetapi untuk melakukan adduksi dari mata atau gerakan ke dalam. Gerakan dalam gitu. Adduksi, D datang. Artinya bola mata itu mengarah ke arah medial tubuh. Ya, itu adalah fungsi dari musculus obliquus superior. Selanjutnya, itu ada yang dinamakan dengan
musculus rectus medialis, atau musculus atau suatu otot yang menginervasi di bagian sini nih, di bagian sini atau di bagian yang paling mendekati dengan sumbu tubuh. Nah, fungsinya itu adalah menarik mata itu untuk mengarah ke bagian medial atau ke arah bagian sumbu tubuh. Makanya kita bisa melihat di bagian sini. Itu seperti ini, gerakan seperti ini itu disebut dengan gerakan ke arah medial yang dibantu oleh musculus rectus medialis. Selanjutnya ada yang disebut dengan musculus rectus superior. Musculus rectus superior fungsinya ini adalah untuk menarik bola mata itu ke arah atas. Jadi apabila kita melihat ke atas seperti ini, nah itu dibantu oleh yang dinamakan dengan musculus rectus superior. Musculus rectus superior. Musculus rectus superior ini tempatnya itu berdasarkan dengan namanya, yaitu adalah superior. Artinya, dia berada di atas dari mata kita. Kemudian, ada yang dinamakan dengan musculus rectus lateralis. Musculus rectus lateralis. Atau suatu otot yang adanya itu di bola mata, tapi bagian mengarah keluar dari tubuh gitu, yang menjauhi sumbu tubuh. Jadi anggapannya musculus rectus lateral itu terdapat di bagian sini ya. Nah, fungsinya ini adalah untuk melihat ke bagian luar gitu. Contohnya kalau misalkan mata saya ini ketika saya menghadap ke sebelah sini itu dibantu oleh yang namanya musculus rectus lateralis. Selain dari musculus rectus lateralis juga ada yang dinamakan dengan musculus obliquus inferior. Musculus obliquus inferior. Memang namanya itu adalah obliquus inferior gitu ya. Nah, namanya ini itu berdasarkan dari tempatnya. Karena tempatnya ini berada di bawah dari bola mata. Tetapi bukan berarti bahwa dia nanti akan bergeraknya ke bawah. Bukan, tetapi gerak dari dia itu adalah untuk abduksi atau untuk berangkat. Abduksi, AB, berangkat gitu ya. Maksudnya itu adalah untuk menjauhi dari tubuh gitu. Fungsinya adalah itu. Selanjutnya ada musculus rectus inferior atau uh, otot yang akan menginervasi, yang akan bukan menginervasi, maksud saya adalah otot yang akan membantu mata untuk menggerakkan bola mata kita itu ke arah bawah. Ketika saya menghadap seperti ini ke arah bawah ini, dia akan dibantu kontraksi oleh otot rectus inferior atau musculus rectus inferior. Selanjutnya, pada bagian atas, nah di bagian ini, kita ada yang dinamakan dengan musculus levator palpebra superioris atau otot yang akan yang akan memperototi gitu ya, maksudnya otot yang berada pada bagian atas dari kelopak mata kita. Jadi bukan menginervasi ya, maksudnya menginervasi itu adalah memperserafi. Nah, otot levator palpebra superioris atau musculus levator superioris ini diinervasi atau diperserafi oleh yang namanya nervus oculomotorius. Pada bagian sini, pada bagian atas ini, kita ada namanya musculus levator palpebra superioris. Jadi begitu. Tapi untuk inervasinya, mohon maaf, tadi adalah nervus oculomotorius. Nah, ini dia. Jadi, otot-otot dari mata itu uh, kalau dilihat secara sepintas itu kan mirip-mirip aja, terdapat di sebelah-sebelah itu aja. Tetapi diinervasi atau dipersarafi oleh saraf yang berbeda-beda. Seperti apa pembagiannya? Yang pertama, saya ambil yang paling berbeda dulu, yaitu adalah musculus obliquus superior. Nah, ini musculus obliquus superior. Pada bagian sini, musculus obliquus superior. Musculus obliquus superior nantinya akan dipersarafi ini oleh yang namanya nervus trochlearis.
nervus trochlearis. Sini. Nah, ini dipersarapi oleh nervus trochlearis atau nervus keempat. Selanjutnya, yaitu adalah yang dinamakan dengan musculus rectus lateralis. Musculus rectus lateralis. Musculus rectus lateralis, dia akan diinervasi atau dipersarapi oleh syaraf yang namanya yaitu adalah nervus abducens. Nervus abducens atau nervus keenam. Ini ya, yang dalam musculus rectus lateralis, ini adalah syaraf yang mempersyarafinya, yaitu adalah nervus abducens. Selain itu, terus sisa-sisanya itu apa? Nah, sisa-sisa otot itu akan diinervasi atau dipersarapi oleh yang namanya nervus oculomotorius. Nervus oculomotorius. Jadi, nervus oculomotorius ini nanti dia akan mempersarapi yang dinamakan dengan musculus rectus. Nah, ini ada musculus rectus medialis, kemudian ada musculus rectus inferior, kemudian ada musculus rectus superior juga, kemudian ada musculus obliquus inferior dan juga musculus palpebra superior. Ini semuanya atau kelima otot tersebut akan dipersarapi atau diinervasi oleh yang namanya nervus oculomotorius. Jadi sebenarnya otot-otot bola mata itu bukan semuanya dipersarapi oleh nervus oculomotorius, bukan, tetapi dipersarapi oleh 3 nervus cranialis yang berbeda-beda. Ini adalah penjelasan secara lengkap mengenai gerakan dari otot-otot bola mata. Nah, jadi tadi kan sudah dibahas mengenai otot-otot bola mata. Selanjutnya yaitu adalah otot. Maksud saya adalah menjelaskan tentang anatomi dari mata itu sendiri. Jadi, secara histologi, mata itu akan dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama yaitu adalah tunica fibrosa, kemudian tunica vasculosa, dan juga tunica nervosum atau bagian saraf-sarafnya begitu ya. Yang pertama di tunica fibrosa itu nanti akan terdapat 2 struktur. Yang pertama yaitu adalah kornea dan juga sklera, kemudian ada koroid, kemudian pada lapisan ketiga itu ada retina. Nah, ini. Yang pertama yaitu ada yang dinamakan dengan kornea. Kornea merupakan bagian atau lapisan paling luar dari mata itu sendiri. Jadi yang paling luar nih dari mata kita itu disebut dengan kornea. Nah, secara lengkapnya atau secara jelasnya itu ada di bagian sini. Jadi kornea itu adalah bagian mata yang paling luar. Ini disebut dengan kornea. Kemudian ada yang dinamakan dengan koroid. Namun sebelum ke koroid itu ada yang dinamakan dengan sklera. Jadi sklera ini merupakan sama seperti kornea, yaitu adalah bagian paling luar dari mata, tetapi dia adanya di sebelah itu, bukan di depan. Kalau di depan kornea. Selanjutnya itu ada lapisan koroid. Lapisan koroid ini adalah lapisan yang berada di bagian paling dalam gitu. Bukan paling dalam juga sih, bagian tengah-tengah gitu. Karena bagian paling dalam nantinya ada yang disebut dengan retina. Nah, di retina ini lapisannya ada berbagai macam hal. Selanjutnya di sini ini ada yang disebut dengan papila optika dan juga ada yang disebut dengan fovea. Jadi sebenarnya ketika mata ditarik garis lurus itu ada yang dinamakan dengan fovea.
Nah, ini. Jadi pada mata, pada bagian bola mata lebih tepatnya, itu juga ada otot di dalamnya, yaitu adalah musculus ciliaris atau otot-otot yang berbentuk seperti rambut. Selain dari kornea, di bawah kornea tadi ada yang namanya anterior chamber. Di bawahnya itu adalah iris. Gimana ketika kedua iris, ketika di sini juga ada iris gitu ya, maka di tengah-tengah itu sering disebut dengan pupil. Padahal pupil itu bukanlah suatu struktur dari mata, melainkan seperti suatu apa ya, suatu lubang gitu yang terbentuk karena adanya iris. Karena iris itu akan berputar mengelilingi itu, di tengah-tengahnya ini yang disebut dengan pupil. Sehingga pupil itu sebenarnya bukan suatu struktur yang bisa ditunjuk, melainkan seperti suatu celah, suatu lubang. Kemudian di bawahnya ini ada yang disebut dengan lensa. Nah, ini jadi di sini juga ada yang disebut dengan makula lutea. Nah, ini adalah gambaran yang saya sempat singgung di awal tadi mengenai retina. Jadi retina itu bukan cuma sekedar satu lapisan. Karena retina itu merupakan lapisan yang terdalam, dia nanti akan terdiri berlayer-layer gitu. Kalau misalkan dari luar, itu nanti ada yang dinamakan dengan lapisan pigmentosom atau epithelium pigmentosom pada bagian paling luar. Kemudian di dalamnya itu adalah photoreceptor layer. Jadi di mata kita yang menangkap cahaya, yang menangkap warna, yang menangkap gelap terang, dan lain sebagainya, itu adalah bagian paling krusial dari mata di bagian retina, yaitu adalah photoreceptor layer atau lapisan photoreceptor. Di mana pada bagian lapisan fotoreseptor ini nanti akan terdapat dua sel yang sangat berperan dalam penglihatan kita. Yang pertama yaitu adalah sel kerucut dan yang kedua adalah sel batang. Nah, ini adalah lapisan-lapisan tadi yang saya sempat singgung juga dan sudah dijelaskan. Jadi pada bagian paling luar itu akan ada yang namanya sklera. Ketika sklera itu seperti ini, kemudian dilanjut di atas. Nah, seperti ini. Jadi pada bagian ini merupakan sklera. Sedangkan ketika dia masuk ke bagian luar, itu dinamakan dengan kornea. Sedangkan koroid itu adalah yang ini, atau lapisan kedua dari bola mata di lapisan yang tengah-tengah. Dan yang terakhir adalah retina yang terdiri dari banyak sekali layer dan yang paling penting adalah bagian dari fotoreseptor di bagian sini. Nah, ini jadi pupil ini sebenarnya bukan suatu struktur gitu. Karena ini iris ya, iris mengelilingi, makanya terbentuklah ini pupil. Kemudian di bagian mata itu akan diinervasi atau akan dipersyarapi oleh yang namanya nervus opticus. Di mana nervus opticus ini nanti akan saling bersilangan satu sama lain pada bagian yang disebut dengan chiasma opticum. Chiasma opticum. Makanya ketika bola mata sebelah kiri itu ada terkena gangguan, maka sebenarnya itu bukan otak sebelah kiri juga yang akan terkena, melainkan pada di sebelah kanannya juga. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian yang dinamakan dengan telinga. Telinga secara umum nantinya akan dibagi menjadi tiga lapisan, ya. Bukan tiga lapisan, tapi tiga bagian, yaitu adalah telinga bagian luar atau auricula externa, kemudian ada bagian
telinga tengah atau auricula media dan juga auricula interna. Di mana fungsi dari auricula externa itu adalah seperti ini ya. Ini adalah auricula externa yang fungsinya nanti akan menangkap nih gelombang-gelombang yang masuk. Contohnya pada saat saya mengobrol, pada saat saya menjelaskan, kemudian didengar oleh para penonton, itu didengar, dan ketika masuk ke dalam dikumpulkan gitu masuk ke dalam sini, ini namanya adalah auricula externa. Ya ini auricula externa atau lebih sering disebut dengan meatus acousticus externa. Selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan auricula media, di mana batas dari meatus acousticus externa dan juga auricula interna itu terdapat pada suatu membran yang cukup penting yang dinamakan dengan membran timpani. Orang awam biasanya menyebut ini dengan gendang telinga karena memang bentuknya itu mirip seperti gendang. Ini di sini. Ini adalah gendang telinga atau membran timpani. Itu merupakan ini ya sekat gitu, maksudnya pembeda antara bagian luar dan juga bagian tengah serta di sini ada bagian dalam. Nah, jadi di dalam middle ear atau di dalam auricula media itu nanti akan terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama yaitu adalah tulang. Karena di dalam telinga kita itu ada yang dinamakan dengan tulang pendengaran. Tulang pendengaran ini ada 3 tulang ya. Yang pertama itu adalah malleus, uncus, dan juga stapes. Nah, ini dia. Ini adalah uncus, malleus, stapes. Yang stapes nanti akan dia tuh masuk gitu ke dalam suatu struktur yang dinamakan dengan oval window. Makanya ketika ini adalah membran timpani di sini, ketika ada suara masuk, kemudian membran timpani ini akan bergetar. Gitu. Ketika bergetar, maka juga akan menggentarkan yang dinamakan dengan tulang-tulang pendengaran yang ada 3 tadi, yaitu ada os malleus, os uncus, dan juga stapes. Ketika masuk ke dalam sini bergetar, masuk lagi ke dalam suatu struktur yang dinamakan dengan oval window, kemudian akan masuk ke bagian dalam dari telinga. Nah, di sini saya nanti akan menjelaskan secara lengkap yang dinamakan dengan telinga ya. Jadi, ini adalah penjelasan lengkap mengenai telinga. Ini adalah ketika kita mendengarkan suara, gitu ya, terdapat suara-suara dari bagian luar, nantinya suara itu akan dikumpulkan dulu menjadi satu. Ketika sudah dikumpulkan, jadi gelombang suara itu kayak nggak langsung masuk cus gitu nggak, tetapi dia akan memantul, mantul, kemudian sampai masuk ke dalam telinga kita. Nah, di sini ketika sudah memantul, maka nantinya akan masuk ke dalam telinga. Nah ini, karena dia seperti memantul-mantul. Jika sudah memantul, nantinya akan masuk ke dalam suatu struktur atau yang biasa disebut dengan gendang telinga tadi, yaitu adalah membran timpani. Nah, ketika ada suara nih, duk, 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 maka di situ akan membran timpani ini akan bergetar. Bergetar. Ketika sudah bergetar, maka di dalamnya nanti akan menggetarkan yang dinamakan dengan 3 tulang tadi, yaitu adalah ini os malleus, os stapes, os uncus, dan juga os stapes. Ini malleus, uncus, stapes.
Ya. Nah, seperti itu. Bergetar, kemudian di sebelah sininya, di bagian ujung dari stapes, itu nanti akan masuk ke dalam oval window. Nah, ini, jadi pada sini, pada saat bergetar, nah ini, ujung dari ostapes itu akan bergerak ke dalam yang dinamakan dengan koklea, atau lebih sering disebut dengan rumah siput. Tapi di dalam koklea ini juga ada rumah siput yang seperti berputar, padahal dia tuh nanti akan kembali lagi. Ketika dia sudah kembali, dia akan keluar di bagian bawah. Di bawah sini ada yang dinamakan dengan round window. Nah, bagian bawah ini, nah itu adalah round window atau lubang kembalinya. Nah, ini adalah berupa impuls. Ketika impuls itu dimasukkan ke dalam oval window, maka dia akan masuk dan juga kembali hingga habis di dalam round window. Nah, ini adalah mekanisme yang sangat-sangat penting gitu karena di dalamnya ini nanti ada organ organ sensoris dari telinga, yaitu yang disebut dengan organ korti. Ketika tadi ada impuls saraf atau getaran dari osteopes yang masuk ke dalam oval window, itu akan menggetarkan cairan yang berada di dalam dari koklea. Cairannya ada dua, yaitu ada perilim dan juga endolim. Ketika cairan itu bergerak, maka akan menggetarkan dari organ sensoris yang disebut dengan organ korti. Ketika organ korti itu bergerak, maka nantinya akan terjadi eksitasi dari sel-sel rambut yang berada di bawahnya. Jadi di bawah, yang paling bawah di sini, itu ada yang dinamakan dengan membrana basilaris. Sedangkan pada bagian sedikit atasnya, itu disebut dengan membrana tektorial. Ketika membrana tektorial dan juga membrana basilaris kan seperti ini, di sela-selanya ini akan ada yang disebut dengan rambut-rambut. Ketika mendapatkan impuls, maka rambut-rambut itu akan saling bereksitasi gitu, akan seperti menyatu, mengikat, kemudian mengayuh-ngayuh, dan juga hasil dari itu, pengayuhan itu akan menjadi impuls suara yang berupa frekuensi. Makanya akhirnya kita tuh bisa mendengar. Frekuensi itu juga akan dibedakan gitu. Mengapa di koklea itu seperti berputar-putar? Karena itu membedakan dari frekuensi yang akan dijelaskan atau diserap oleh otak kita, di apa? Dipahami oleh otak kita gitu. Makanya kita tuh bisa mendengarkan frekuensi yang berbeda-beda, mulai dari frekuensi yang rendah hingga frekuensi yang tinggi, yaitu sekitar 20 sampai 120 dB. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu kembali ke dalam PPT. Ada yang dinamakan dengan hidung atau penciuman atau indera penciuman. Indera penciuman itu akan diinervasi oleh nervus yang dinamakan dengan nervus olfactorius atau nervus cranialis pertama. Itu adalah nervus olfactorius. Nervus olfactorius itu tempatnya berada di bagian sini, di bagian atas dari hidung. Bagian atas dari hidung atau lebih tepatnya pada bagian konka nasi superior. Ini adalah konka nasi superior, kemudian ada meatus. Nah, pada bagian ini adalah nervus olfactorius. Nervus olfactorius itu nanti dia akan mempersarapi hingga ke bagian sini. Pokoknya seluruh hidung itu akan dipersarapi oleh nervus olfactorius. Selain itu, pada bagian hidung ini nanti akan ada yang namanya sinus paranasalis. Para artinya di sekitar, di samping gitu ya. Sehingga sinus paranasalis disebut atau bisa diartikan sebagai sinus yang berada di sekitar dari hidung. Yaitu yang pertama adalah sinus frontalis, kemudian ada sinus ethmoidalis, dan juga sinus maxillaris. Semuanya itu ada terdiri dari dua, yaitu pada bagian kanan dan kiri. Sinus maxillaris ini terdapat bagian os maxilla, sedangkan sinus frontalis itu terdapat di os maxilla dan juga
Sinus ethmoidalis ini ada pada bagian ethmoidal, harusnya agak ke dalam. Nah, ini adalah ethmoidal tadi ya. Makanya di sini nanti akan ada syaraf atau nervus olfactorius, dan juga di sini ada konkanasi superior, konkanasi media, dan konkanasi inferior, di mana nanti ada suatu jalan atau yang disebut dengan meatus. Jadi paling atas ini adalah meatus nasi superior, meatus nasi media, dan meatus nasi inferior. Nah, ini adalah nervus olfactorius, di mana pada bagian sini ini disebut dengan olfactory tract atau tractus olfactorius, di mana nantinya di sini akan ada nervus olfactorius yang akan mempersyarafi seluruh bagian hidung. Makanya kita bisa mencium dan merasakan adanya rangsangan bau itu dari luar. Saja. Selanjutnya yaitu adalah mengenai sensoris pathway pada bagian sistem saraf pusat. Nah ini, jadi secara garis besar, sistem saraf pusat itu akan dibagi menjadi dua, yaitu ada encephalon dan juga medula spinalis. Encephalon itu lebih sering dikenal sebagai otak, tetapi secara keseluruhan, di mana nantinya otak itu akan dibagi menjadi 6 lobus, yaitu ada frontal, parietal, temporal, occipital, sentral, dan juga limbik. 6. Tetapi banyak yang mengelompokkan yaitu hanya sebagai 5 saja. Pada bagian otak, ini ada yang disebut dengan sistem saraf pusat dan juga medula spinalis, ini sistem saraf pusat. Pada bagian otak atau encephalon, ini nanti akan ada nervus-nervus yang langsung keluar dari sini, yang dinamakan dengan nervus cranialis atau nervus yang keluar langsung dari kepala. Sedangkan nervus-nervus atau syaraf-syaraf yang keluar dari medula spinalis disebut dengan nervus spinalis. Jadi itu, di mana nervus cranialis nantinya akan dibagi menjadi 12 saraf cranialis atau 12 nervus cranialis, yang dimana itu ada nyanyiannya, yaitu olfactorius, opticus, oculomotorius, trochlearis, trigeminus, abducens facialis, vestibulocochlearis, glossopharic nervus vagus, accessorius nervus hypoglossus. Begitu.